Indonesia, negara dengan ambisi infrastruktur terbesar di Asia Tenggara. Tapi di balik megahnya jalan tol dan gedung pencakar langit yang berdiri, tersimpan kisah-kisah kegagalan. Bangunan yang tak pernah selesai, pondasi yang berkarat, dan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Hari ini kita akan mengungkap 10 megaproyek pembangunan di Indonesia yang beberapa di antaranya ada yang mangkrak dan menjadi monumen kegagalan pembangunan di Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab? Dan seberapa besar kerugian yang harus kita tanggung? Tonton sampai habis ya! Proyek mangkrak bukan hanya soal bangunan yang terbengkalai. Ini adalah hilangnya potensi ekonomi, rusaknya kepercayaan publik, dan penyalahgunaan dana rakyat. Penyebabnya beragam, mulai dari korupsi, masalah pembebasan lahan, perencanaan yang salah, hingga krisis ekonomi. Inilah daftar 10 proyek paling mencolok. Proyek paling ikonik dalam daftar kegagalan. Dicanangkan sebagai solusi kemacetan ibu kota, namun yang tersisa hanyalah tiang-tiang beton berkarat. Perkiraan biaya mangkrak mencapai puluhan triliun rupiah, termasuk biaya konstruksi awal dan potensi kerugian. Dimulai era Megawati, gagal finansial, sempat dihidupkan kembali di era Ahok, namun gagal total, dan akhirnya direncanakan dibongkar. Proyek ini adalah pelajaran mahal tentang perencanaan transportasi massal yang ambisius tapi tak berlandaskan finansial yang kuat. Inilah proyek yang paling berbau skandal korupsi. Rencana menjadi pusat pelatihan atlet bertaraf internasional. Namun kini hanya menjadi rumah hantu di atas bukit. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 700 miliar rupiah. Berdasarkan audit BPK hanya dari kerugian finansial. Proyek ini dihentikan karena terbukti menjadi ladang korupsi masif dan masalah geologis di lokasi pembangunan, tanah labil. Bangunan megah yang seharusnya mencetak prestasi justru mencetak skandal. Sebuah bandara megah di Jawa Barat yang dibangun dengan investasi sekitar 2,6 triliun rupiah dari APBD dan APBN. Bukan mangkrak konstruksi, tapi mangkrak pemanfaatan. Masalah utamanya adalah utilitas yang sangat rendah pada masa awal, karena akses yang sulit dan masalah konektivitas. Meskipun sudah beroperasi penuh, statusnya sebagai bandara sepi adalah pengingat bahwa infrastruktur besar harus didukung oleh ekosistem dan konektivitas yang kuat. Ambisi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan global lewat proyek food estate. Namun, di beberapa lokasi seperti Kalimantan Tengah dan Papua, program ini dikritik keras. Estimasi biaya mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah di berbagai lokasi. Dianggap gagal karena salah memilih komoditas, tidak cocok dengan kondisi tanah, mengabaikan kearifan lokal, dan berujung pada deforestasi tanpa hasil panen yang memuaskan. Ini adalah kegagalan perencanaan pertanian dan lingkungan. Program ambisius percepatan pembangunan pembangkit listrik. Namun puluhan proyek dalam skema ini mengalami kendala parah. Total investasi proyek yang mangkrak ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah. Kontrak yang bermasalah, sengketa lahan, dan ketiadaan jaminan finansial. Indonesia terpaksa membayar denda kepada pengembang untuk proyek yang bahkan belum selesai dibangun. Menjadi masalah utama, kontrak yang bermasalah, sengketa lahan, dan ketiadaan jaminan finansial. Ide raksasa yang sudah ada sejak tahun 1960-an, menghubungkan Jawa dan Sumatera. Estimasi anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 150 triliun rupiah jika dibangun. Setelah puluhan tahun wacana, proyek ini dibakalkan pada era Jokowi karena dianggap tidak ekonomis dan fokus dialihkan ke pembangunan konektivitas laut atau tol laut. Proyek ini menunjukkan bagaimana ambisi politik harus tunduk pada realitas ekonomi dan prioritas negara. Proyek properti yang menjanjikan kota modern dengan investasi triliunan rupiah, namun realisasinya jauh panggang dari api.
Masalah utamanya adalah kasus korupsi yang melibatkan izin, pembangunan yang terhenti dan sengketa dengan ribuan konsumen yang merasa tertipu. Kini, beberapa bangunannya terlihat seperti kota hantu. Pengingat bahwa investasi swasta pun bisa menjadi sumber kegagalan besar. Dibangun untuk mendukung Asian Games 2018 dengan biaya sekitar 10,9 triliun rupiah. Launreta ini selesai, namun dianggap gagal dalam efisiensi. Masalah utama, utilitas rendah, dan biaya operasional yang tidak tertutupi oleh pendapatan. Ini mengajarkan bahwa infrastruktur massal harus dibangun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya event sesaat. Tidak semua proyek tol berjalan mulus. Puluhan ruas tol, terutama di Trans Sumatera tahap 2, seperti Rantau Prapat Kasaran atau Dumai Rantau Prapat, dikeluarkan dari daftar PSN, Proyek Strategik Nasional. Kerugian akibat biaya pembebasan lahan yang sudah terlanjur dikeluarkan ditaksir miliaran hingga triliunan rupiah. Gagal mendapatkan financial closing atau pendanaan yang memaksa pemerintah menghentikannya. Kerugian terbesar adalah hilangnya waktu dan dana yang sudah terikat menjadi masalah utama. Walaupun akhirnya selesai, proyek ini masuk dalam daftar hampir gagal karena masalah serius. Pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai lebih dari 20 triliun rupiah dari estimasi awal. Terlambat, masalah pembebasan lahan dan pembengkakan biaya yang membuat proyek ini membebani APBN. Kisahnya menjadi studi kasus tentang betapa rapuhnya perencanaan awal dalam proyek investasi besar menjadi sumber masalah utama. Itulah 10 proyek besar pemerintah yang menelan triliunan rupiah dan menyisakan kekecewaan. Dari monorail hingga food estate, setiap kegagalan adalah pelajaran tentang pentingnya perencanaan yang matang, tata kelola yang bersih, dan studi kelayakan yang realistis. Kita sebagai warga negara berhak menuntut akuntabilitas atas setiap rupiah yang digunakan. Menurut Anda, proyek manakah yang paling menyedihkan?